Sebelum kami tayangkan ceramah ini, ada baiknya kami coba untuk memulainya dengan menayangkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis sebagai mukadimah dari materi ceramah ini. Ceramah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Bakit AM ini yang pernah tayang 10 tahun yang lalu yang berjudul 19 Al-Quran 12 Yusuf dengan durasi sekitar 42-50 menit. Kami mohon izin untuk diupload dan kami tayangkan ulang seperti yang disebutkan pada awal kalimat di atas tadi sebagai mukadimah, yaitu Quran Surah Yusuf 12 ayat 4 dan 5 serta terjemahannya. Kita ikuti lantunan Al-Quran ini. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayat 5. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Dia, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Juga salah satu hadis menyatakan, di sana saya bertemu Yusuf alaihissalam. Ternyata beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim. Kita ikuti ceramah beliau sampai selesai supaya tidak gagal paham. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ketika Nabi Yusuf berkata bagi ayahnya, "Hai ayahku, sesungguhnya Ta'ala," ayat 4 dan 5, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ketika Nabi Yusuf berkata bagi ayahnya, "Hai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang ditambah bulan dan matahari. Aku bermimpi melihat mereka itu sujud bagiku." Kemudian
Kemudian yang ayah berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Hai anakku, jangan engkau ceritakan, jangan engkau kisahkan mimpi engkau itu atas saudara-saudara engkau. Fayakidu laka kaida, maka mereka nantinya akan memperdaya engkau karena iri. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam dua ayat tersebut ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah idz qala Yusufu, ketika berkata Yusuf. Yusuf adalah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Ta'ala yang wajib kita percaya. Silsilah beliau adalah Yusuf ini anak oleh Yakub. Nabi Yakub anak oleh Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak itu anak oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Rasulullah bersabda, innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karim Yusuf ibnu Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Bahwa orang yang mulia, anak oleh yang mulia, anak oleh yang mulia, anak oleh yang mulia adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Keturunan ini semua adalah keturunan yang mulia karena seluruhnya merupakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarahnya disebutkan a'atallahu Yusuf minal jamal ma la yastati'u wasfahul wasifun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Yusuf ini ketampanan sesuatu yang tidak bisa disifatkan, ketampanan yang tidak bisa dijelaskan bagaimana tampannya seorang Nabi Yusuf itu. Al-Quran menjelaskan ketampanan, keindahan Nabi Yusuf ini dikisahkan oleh Al-Quran. Beberapa orang perempuan sedang mengupas limau jeruk dengan pisau. Begitu Nabi Yusuf ini keluar dan perempuan-perempuan itu melihat wajah Nabi Yusuf, maka mereka tidak terasa pisau itu memotong tangan jari-jari mereka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keindahan, ketampanan Nabi Yusuf itu, sehingga perempuan yang sedang mengupas jeruk dengan pisau itu memotong jarinya sendiri kada terasa. Itulah ketampanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku wahai ayah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nah, mengenai mimpi, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa mimpi itu sesuatu yang mulia. Mimpi mempunyai tempat yang tinggi di dalam agama ini. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, selama 6 bulan beliau berturut-turut tiap malam mendapat mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal mimpi ini Rasulullah bersabda, ar-ru'ya salasatun minha tahawilu syaitan liyahzuna ibnu Adam wa minha ma yahumur rajul fi yaqzatihi wa yarahu fi manamihi wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Rawahu Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan maksud hadis Rasulullah ini adalah bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi adalah sesuatu yang kita alami.
ada 3 macam jenis mimpi. Pertama, mimpi dari syaitan. Yang kedua, mimpi daripada pekerjaan-pekerjaan, pemikiran-pemikiran sebelum guring. Bahasa kampungnya tawajuh. Masa bangun guring sebelum guring nang apakah dipikirkan, nang apakah nang digawi sampai guring tang mimpi-mimpi nang digawi tadi. Nah, itu macam nang kedua. Mimpi tawajuh ngarannya. Nang ketiga, mimpi ru'ya shadiqah, mimpi yang benar min amba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Dari mimpi ini kita bisa mengetahui keadaan kita yang akan datang, dan dari mimpi ini pula kita bisa mengetahui keadaan kita yang telah lalu. Ini disebut ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, yang pertama tadi mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan ini adalah mimpinya orang-orang kafir. Mimpinya orang-orang fasik. Mimpinya orang-orang nang guringnya kada baudu. Mimpi syaitan. Guringnya dalam keadaan kotor, kada suci. Bila bermimpi, itu mimpi syaitan. Nah, mimpi syaitan ini bisa saja bujur, tapi 100:1. Ibarat kita bermimpi 100 kali, paling-paling sebuting nang bujuran mimpi itu, nang lainnya itu adalah kada punya makna. Nah, kada ditakwilakan itu kada bujur takwilnya. Kenapa? Karena nang mimpi ini daripada syaitan. Orang kafir, orang fasik, orang yang guring kada bersuci, mimpinya mimpi syaitan. Kemudian yang kedua, mimpi tawajuh. Nah, ini kada ada kebenarannya. Ini karena kekuatan hayalan sebelum guring mimpi-mimpi, kada ada maknanya mimpi itu. Nah, yang ketiga inilah mimpi yang mulia di dalam agama Islam, disebut ru'ya shadiqah, disebut 6 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Mimpi ini nang kalau kita takwilkan, kita takbirkan, nah bisa jadi takbirnya, bisa jadi takwilnya. Kalau mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, itu kemungkinan besar kada bujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin 'urija bi ruhihi ila al-'arsy, fa kanat ru'yahu shadiqah. Wa in lam yanam 'ala taharah kasurat ruhuhu 'anil bulugh fatil kal manamat adghasu ahlam. La tasduqu." Bila guring, bila tidur seorang hamba atas keadaan suci. Imam Ghazali mengatakan suci ini suci lahir batin. Artinya apa? Kita sebelum guring suci daripada najis dan suci daripada dosa. Artinya tobat sebelum guring itu. Seseorang yang guring atas keadaan suci, maka rohnya itu naik. Artinya berhubungan ke aras Allah. Maka mimpinya itu orang shadiqah benar. Mimpinya akan terjadi. Mimpinya bisa ditakwilkan, bisa ditakbirkan. Dan jika seseorang guring tidak dalam keadaan suci, maka rohnya tidak sampai kepada yang demikian itu. Maka mimpinya itu hanya merupakan bunga-bunga tidur belaka, tidak ada artinya. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya berwudu, sebelum guringnya tobat, guring, bermimpi. Nah, kalau kita mencari tukang takbir mimpi, nah mimpi tadi takbirnya, apa takwilnya, misal mimpi menyembelih ayam umpamanya, kalau ditakbirkan, kalau kita guring kada berwudu, kalau saya dikisahkan mimpinya. Kenapa? Itu adghasu ahlam, mimpi bunga-bunga tidur.
Jadi sebelum kita hendak betakun takwil mimpi, guringnya berudu kada, guringnya betubat kada, tidak berudu betubat mimpi. Nah, diperhitungkan mimpi ini. Min anba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Para muhibbin rahimakumullah, banyak di antara ulama-ulama yang mengarang kitab tentang takbir mimpi ini. Di antaranya Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi dalam kitabnya Ta'thirul Anam bi Ta'biril Manam. Ada lagi Syekh Ibnu Sirin, ahli takbir mimpi. Beliau ada mengarang kitab tentang takbir mimpi. Ada lagi Kamaluddin Ad-Damiri, beliau mengarang takbir mimpi khusus mengenai mimpi binatang. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya yang demikian tadi, kawa dicari di dalam takbirnya itu. Ada maknanya. Disebutkan dalam kitab itu, andai kata kita guring dalam keadaan suci bersih, guring, kita mimpi berwudu. Bila kita mimpi berwudu sampai tuntung, berarti cita-cita kita tercapai. Ada ngihan apakah kita angan-angan itu akan terjadi. Bila berwudunya kada tuntung, kada bakal terjadi. Ulama ada menafsirkan demikian. Orang bermimpi minum susu. Kalau susunya itu susu unta, berarti dia tidak berapa lama lagi akan dapat harta, dapat ilmu rahasia. Tapi guringnya guring yang baik nih, guring yang bersih. Mimpi minum susu unta, nah ada harapan, dapat harta, dapat ilmu. Kalau guring mimpi minum susu sapi, ini pertanda tahun yang dihadapi ini adalah tahun kemakmuran bagi yang minum susu itu. Minum susu sapi. Kalau yang diminum dalam mimpi itu susu kambing, ini orang akan dapat harta, dapat ilmu, dapat kegembiraan, dapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau dalam mimpinya minum susu binatang liar, susu banting umpamanya, nah, ini orang menandakan ada kerusakan dalam agamanya. Nah, takwil mimpi macam itu. Bisa ditakwilkan kalau guringnya tadi dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih dan suci. Para muhibbin rahimakumullah. Orang yang mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, ini dianggap melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Menampaknya aku tak mimpi ikan, padahal mendustai bermimpi. Padahal ada bermimpi, itu merupakan dosa yang besar dan dia akan mendapat siksa yang lama nanti di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama kadhiban kullifa yaumal qiyamah ay ya'qida baina sya'iratain wa la ya'qida bainahuma." Rawahu Tirmidzi. Nah, kemudian ayat tersebut tadi sambungannya adalah qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai anakku, mimpi engkau itu jangan engkau kisahkan kepada saudara-saudara engkau. Nanti mereka iri kepada engkau dan mereka bisa memperdaya engkau. Keluarga Nabi Yakub ini keluarga yang ahli dalam takbir mimpi. Baik Nabi Yusufnya, baik anak-anak yang lainnya, semua bisa menakbirkan mimpi. Jadi kalau dikisahkan mimpi itu kepada dangsanak Nabi Yusuf, mereka tahu ini Yusuf bakal orang hebat nantinya karena bermimpi melihat matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud. Nah, jadi jangan dikisahkan mimpi itu kepada saudara engkau. Nah, demikian pula para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tuhadditsu biha illa aqilan aw muhibban aw nasihan." Akhrajahu Tirmidzi. Kalau kita bermimpi yang baik,
jangan dikisahkan mimpi itu kecuali kepada orang yang alim, yang ahli ta'bir mimpi. Yang kedua, orang yang cinta kepada engkau dan orang yang suka memberikan nasihat kepada engkau. Nah, jadi mimpi jangan sembarang kisahkan. Karena kalau kita kisahkan kepada orang yang kada senang lawan kita, akan timbul mudaratnya, akan timbul kerusakannya. Nah, jadi keluarga Nabi Yakub tadi, orang-orang yang ahli takbir mimpi, akhirnya mimpi Nabi Yusuf ini terbongkar juga. Karena diceritakan oleh istri Nabi Yakub kepada dang sanak nang lain. Nabi Yakub bagi salawan nang bini, umanya tadi Yusuf mimpi nang kaya ini nah, jangan dikisahkan mimpi ini ke lain. Ternyata bini Nabi Yakub mengisahkan kepada dang sanaknya bahwa Yusuf malam tadi bermimpi ini. Nah, akhirnya dang sanak mereka tahu, oh ini Yusuf padahal jadi orang besar, kita bakal sujud kepadanya, bakal tunduk kepadanya. Lebih baik kita bunuh lagi sudah Yusuf meletakkan wah ini. Nah, akibatnya payaki dula kakaida. Mereka memperdaya kepada engkau. Nah, dalam perjalanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam banyak mengalami penderitaan, mulai dimusuhi oleh saudara-saudaranya. 12 orang bersaudara. Yusuf dan Bunyamin satu mama. Yang lain itu mama yang lain lagi. Dimusuhi oleh saudaranya, yang akhirnya mereka sepakat membawa Nabi Yusuf ini ke hutan dan memasukkannya ke dalam sumur supaya Yusuf ini mati secara perlahan. Kemudian penderitaan Nabi Yusuf tidak sampai di situ, beliau diangkat oleh orang yang lewat di sumur itu, kemudian dibawa ke kota. Sampai di kota Nabi Yusuf dijual ke toko seperti penjual budak. Lalu Nabi Yusuf dibeli oleh seseorang, yang mana Nabi Yusuf dalam rumah seseorang itu difitnah lagi menggoda istri orang. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Nah, ini penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ringkasnya beliau dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri Mesir, penguasa Mesir. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat 88 sampai 92 Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf sesudah menjadi seorang Perdana Menteri Mesir. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah fa awfir lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzil mutasaddiqin. Sekian, semoga drama ini bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.